MGPA bidik lisensi Grade 2 FIA untuk sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Track Improvement sirkuit Mandalika mulai digarap Mandalika Grand Prix Association. Targetnya di September nanti bisa selesai, kata Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria. Priyandi menerangkan, track improvement ini merupakan proyek untuk perbaikan dan pengecekan sirkuit sebagai langkah persiapan MGPA menghadapi balapan World Superbike di pekan kedua November tahun ini. Proyek ini akan memperbaiki lapisan aspal yang di beberapa titik kurang daya cengkramannya terhadap ban motor, menambah lapisan ban di pinggir lintasan, serta pengecatan terhadap curb, supaya pas WSBK nanti lebih menarik, saling susul-menyusul di tikungan, ujarnya. Kata Priyandi, proyek track improvement ini bukan semata sebagai persiapan menghadapi WSBK. MGPA rupanya membidik lisensi sirkuit Grade 2 dari Federation International de Automobile. Untuk saat ini, Pertamina International Street Circuit telah mendapat lisensi Grade A dari Federation International de Motorcyclism, sehingga bisa menggelar balapan roda 2 untuk seri Grand Prix seperti WSBK dan MotoGP. Nah, MGPA rupanya ingin agar sirkuit Mandalika bisa juga memperoleh lisensi Grade 2 dari FIA, sehingga di Mandalika bisa hadir balapan mobil. Mumpung sekarang sedang track improvement, sekalian kami kejar Grade 2 untuk FIA supaya tidak kerja dua kali, tuturnya. MGPA telah menunjuk konsultan asing yang memegang checklist dari FIM untuk apa-apa saja yang perlu diperbaiki di sirkuit Mandalika. Checklist itu kemudian ditanyakan juga ke FIA. Apakah improvisasi dari FIM tersebut bisa juga mencakup lisensi Grade 2 dari FIA? Nanti akan dicari jalan tengahnya, sehingga ketika proyek track improvement ini selesai, sirkuit Mandalika punya Grade A untuk FIM dan Grade 2 dari FIA, harap Priyandi. Sirkuit dengan Grade 2 dari FIA bisa menggelar banyak balap mobil level nasional maupun internasional, seperti GT World Challenge hingga Formula E. Ada banyak balapan di level Grade 2, ujar Priyandi. Disinggung soal Grade 1 untuk Formula One, Priyandi menyebut MGPA bisa melakukan improvisasi sirkuit agar mendapat lisensi 1 dari FIA. Hanya saja, belum tentu penyelenggara Formula One mau menggelar balapannya di Mandalika. Ada banyak pertimbangan agar balapan F1 digelar di satu sirkuit, dan yang dinilai bukan soal lisensi Grade 1 sirkuitnya saja, tapi juga soal akomodasi hingga infrastruktur penunjang lainnya. Misalnya harus ada ribuan kamar di hotel bintang 5 dan 4. Aksesibilitas menuju sirkuit harus tanpa macet. Formula One Group juga akan melihat penyelenggara MotoGP di Mandalika sebagai referensinya. Ya, sejauh ini meski penyelenggaraan sukses, namun belum mampu memberikan kenyamanan bagi penonton di seri perdananya. Menteri PUPR sulap pit building teknologi canggih sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Untuk memenuhi kelengkapan ini, ITDC Group telah berkoordinasi secara intensif dengan sejumlah pihak, yaitu Ikatan Motor Indonesia, Dornasport, dan FIM. Vice CEO MGPA Cahyadi Wanda mengatakan, kami mendapat apresiasi positif dari pembalap dan kru tim balap WSBK atas kualitas lintasan kami setelah balapan. Namun masih ada beberapa hal yang harus kami tingkatkan lagi. Saat ini kami fokus pada kelengkapan balapan dan fasilitas pendukung sirkuit guna mempersiapkan persiapan balapan yang akan berlangsung di Mandalika tahun depan, yaitu MotoGP dan WSBK. Kami optimis semua persyaratan dapat terpenuhi dan lolos homologasi sebelum balapan MotoGP berlangsung, katanya dalam keterangan tertulis. Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Ari Prasetyo menambahkan, kami menyambut gembira pengumuman Dornasport yang telah menetapkan pelaksanaan WSBK 11 hingga 13 November 2022. Ini merupakan bukti kepercayaan Dornasport atas kesiapan Pertamina Mandalika International Street Circuit dalam menggelar event balap motor kelas dunia.
Dalam rangka mendukung acara balap motor tahun depan dan meningkat kenyamanan tim balap maupun penonton, kami juga tengah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung sirkuit, ujarnya. Sementara itu, progres pembuatan gerbang timur mencapai pemasangan atap. Gerbang barat telah memulai persiapan pembangunan pondasi. Pengembangan The Mandalika, kata dia, merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas, memerlukan dukungan kesiapan infrastruktur dasar untuk menarik minat investor masuk, sekaligus turut membantu percepatan pembangunan kawasan. Abdul Bar menambahkan, pembangunan infrastruktur dasar ini memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Dia pun mengapresiasi AIIB atas dukungan pendanaan Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project. Pendanaan itu membantu ITDC menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Kami gembira bahwa di tengah pandemi, pekerjaan paket 1 dan 2 MUTIP terus berprogres dan sekarang ini telah mencapai 36,82% yang setara dengan 623,5 miliar rupiah, ungkapnya. Sirkuit Mandalika tidak masuk jadwal pramusim MotoGP 2023. Gubernur Nusa Tenggara Barat, biayanya mahal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika tidak masuk dalam jadwal pramusim MotoGP 2023. Gubernur NTB berkata, biayanya mahal. Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, mengaku tidak bermasalah dengan keputusan FIM, Dernasport, dan IRTA yang tidak melibatkan sirkuit Mandalika Lombok dalam kalender tes pramusim MotoGP 2023. Pasalnya, Zulkifli Mansyah mengakui untuk menggelar tes pramusim tidak mudah karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan semua itu tidak gratis. Kenapa nggak masuk pramusim? Karena biayanya mahal dan itu juga tidak gratis kalau melihat pengalaman tes pramusim 2022. Ujarnya kepada wartawan. Menurut Zulkifli Mansyah, berkaca pada tes pramusim MotoGP 2022 Februari lalu, minat masyarakat menonton rendah sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pemasukan yang didapatkan. Tes pramusim ini kan jarang ada yang mau nonton. Jadi karena tes pramusim ini berbiaya, maka nggak sesuai antara pengeluaran dengan pemasukan dari penonton, ungkap Zulkifli Mansyah mengutip dari Antara. Menurut orang nomor 1 di NTB ini, lembaga bisnis seperti PT Indonesia Tourism Development Corporation pasti mau rugi. Namun, karena sirkuit Mandalika pada awal-awal menjadi sirkuit baru penyelenggara MotoGP, maka tes pramusim harus dilakukan di tempat itu. Kalau awal-awal mungkin ada promosi, tapi kalau tiap tahun rugi besar, karena nanti ketika ditanya oleh pemegang saham bagaimana. Apalagi ITDC ini perusahaan publik dan negara. Kecuali kalau orang NTB dan Indonesia mau nonton pramusim. Tapi kemarin kan nggak ada yang mau nonton. Jadi, antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh, maka relatif jauh lebih banyak pengeluaran, katanya. Sebelumnya, MotoGP pada Senin 8 Agustus 2022 merilis jadwal sementara tes pramusim 2023. Tapi, kali ini tidak ada slot untuk sirkuit Mandalika. Sebagai gantinya, MotoGP bakal menggelar tes di sirkuit Algarve Portimao, Portugal tahun depan pada 11 hingga 12 Maret. 1 bulan setelah sirkuit internasional Sepang menggelar tes pertama pada 10 hingga 12 Maret. Sepang juga akan menjadi arena shakedown test yang khusus diikuti tes rider pabrikan MotoGP dan para pembalap rookie pada 5 hingga 7 Februari. Tes pramusim untuk kelas Moto2 dan Moto3 juga akan mengambil tempat di Portimao. Pemilihan Portimao sejalan dengan kalender musim 2023 yang akan dibuka di sirkuit Portugal itu pada 24 hingga 26 Maret. Alih-alih di Qatar yang selama ini menjadi balapan pembuka musim sejak 2007.